Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang contoh penerapan metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam sistem pendukung keputusan. Dan berikut kelompok kami terdiri dari Evatul Hasanah, Hidatul Atiroh, Firda Selviana, dan juga Fikriatut Thohiroh. Algoritma Simple Additive. Metode Simple Additive Weighting atau SAW dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari ranting kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW digunakan untuk membandingkan setiap alternatif terhadap kriteria tertentu. Berikut contoh soal. Suatu universitas membuat suatu pengumuman mengenai dibukanya kesempatan bagi 2 orang mahasiswa untuk memperoleh sebuah program biaya siswa. Ada 4 kode kriteria yang digunakan untuk penilaian, yaitu C1 sama dengan jumlah penghasilan orang tua atau cost, C2 sama dengan semester atau cost, kemudian C3 sama dengan usia mahasiswa maksimal 22 tahun atau benefit, C4 sama dengan IPK benefit. Dan nilai kriteria atau data CRIPS dari masing-masing penilaian adalah sebagai berikut, bisa dilihat dalam tabel. Kemudian ada 5 calon mahasiswa yang akan memperoleh biaya siswa tersebut dengan tabel data alternatif di setiap kriteria sebagai berikut. Bisa dilihat contohnya seperti dalam tabel di bawah ini. Kemudian mengubah nilai kriteria pada tabel data alternatif sesuai nilai pada data CRIPS sehingga diperoleh data seperti berikut. Nama alternatif C1, C2, C3, dan C4. Aldi A1 100 di C1, kemudian 40 di C2, 100 di C3, kemudian 80 di C4. Berikutnya adalah Bobby A2, C1 60, C2 60, C3 60, C4 60. Kemudian Ciko A3, 80 di C1, 60 di C2, 60 di C3, dan juga 80 di C4. Kemudian Denny A4, 20, 60, 80, dan 60 di C4. Kemudian ada Elsa A5, C1 80, C2 100, C3 20, dan C4 100. Kemudian tahap normalisasi, artinya rumus. Bisa dilihat rumusnya seperti apa di dalam gambar tersebut. Dan untuk atribut kriteria benefit, setiap elemen dibagi dengan nilai maksimum, sedangkan cost nilai minimum dibagi dengan setiap elemennya. Jadi misalnya untuk kriteria C1 atribut kriterianya cost, semakin kecil nilainya semakin bagus. Maka kita cari minimal dari data C1. Contoh nilai C1. Contoh 100, 60, 80, 20, 80 sama dengan 20. Sehingga A1 sama dengan 20/100 sama dengan 0,2. Kemudian A2 sama dengan 20/60 sama dengan 0,33. A3 sama dengan 20/80 sama dengan 0,25. Dan A4 sama dengan 20/20 sama dengan 100. Kemudian A5 sama dengan 20/80 sama dengan 0,25. Dan misal untuk kriteria C3 atribut kriterianya benefit, semakin besar nilainya semakin bagus. Maka kita cari dari maksimal data C3, contohnya 100, 60, 60, 80, 20 sama dengan 100. Sehingga A1 sama dengan 100/100 sama dengan 1. Kemudian A2 sama dengan 60/100 sama dengan 0,6. A3 sama dengan 60/100 sama dengan 0,2.
A4 sama dengan 80/100 sama dengan 0,8. A5 sama dengan 20/100 sama dengan 0,2. Begitu pula dengan C2 dan C4 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Kemudian ada tahap perengkingan. Pada tahap perengkingan ini kita menggalikan bobot dari setiap kriteria. C1 sama dengan 25%, C2 sama dengan 20%, C3 sama dengan 15%, dan C4 sama dengan 40%. Dengan setiap baris elemen nilai normalisasi. Contoh alternatif A1 sama dengan 0,2 dikali 25% ditambah 1 dikali 20% ditambah 1 dikali 15% ditambah 0,8 dikali 40% sama dengan 0,7, di mana 0,2, 1,1, 0,8 adalah hasil normalisasi dan alternatif A1, dan 25%, 20%, 15%, dan 40% adalah bobot dari masing-masing kriteria. Sehingga jika dilakukan hal yang sama untuk alternatif yang lain, hasilnya akan seperti data yang ada di gambar tersebut. Bisa dilihat dari hasil perengkingan, kita dapat melihat alternatif A4 mendapat nilai terbesar yaitu 0,743333. Selanjutnya diikuti dengan A1, A3, A5, dan juga A2. Maka urutan mahasiswa yang mendapatkan atau memperoleh beasiswa adalah yang pertama Denny, Aldi, Ciko, Elsa, dan Bobby. Mungkin hanya seperti itu video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.